Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nufitasari, NIM 4022000081, kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan mepresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Masyarakat mengenai riba dan kualitas pelayanan terhadap keputusan bertransaksi di Bank Syariah. Studi kasus pada masyarakat Desa Lembah. Latar belakang. Perbankan Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk sekitar 270 juta jiwa, di mana 87% penduduknya beragama Islam, yang memiliki potensi cukup besar untuk dapat mengembangkan industri perbankan syariah. Kualitas pelayanan sebagai upaya perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, serta ketetapan dalam mengimbangi harapan nasabah. Desa Lembah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yang belum memahami pentingnya menabung di bank syariah. Dari latar belakang di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk menguji dua faktor. Yang pertama ada faktor pemahaman tentang riba sebagai X1, lalu kualitas pelayanan sebagai X2, kemudian keputusan masyarakat Desa Lembah menabung di bank syariah sebagai variabel terikat atau Y. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemahaman tentang riba berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Yang kedua, ada apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Yang ketiga, ada apakah pemahaman mengenai riba dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah yang pertama, untuk menguji apakah pemahaman mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Yang kedua, ada untuk menguji apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Lalu yang ketiga, untuk menguji apakah pemahaman mengenai riba dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagi pembaca, penelitian ini dijadikan salah satu sumber informasi pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pemahaman masyarakat atas riba dan kualitas pelayanan terhadap keputusan bertransaksi di bank syariah. Yang kedua, bagi lembaga keuangan, memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat atas riba dan kualitas pelayanan sehingga dapat membantu bank syariah dalam menjalankan operasinya, yang berprinsipkan syariah dalam rangka meningkatkan minat masyarakat Desa Lembah bertransaksi di bank syariah. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman merupakan suatu wilayah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku yang berhubungan dengan mempertimbangkan, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan juga keyakinan. Yang kedua ada riba. Menurut Abdurrahman Al-Jazairi, riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syariah. Secara khusus, riba merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ada ketentuan persis dalam transaksi yang dilakukan. Yang ketiga ada kualitas pelayanan. Dalam penelitian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain yaitu kesadaran untuk melayani, empati kepada pelanggan, selalu memperbaiki pelayanan, berpandangan ke masa depan, penuh inisiatif, menunjukkan perhatian, dan juga selalu melakukan evaluasi. Yang keempat ada keputusan menabung. Keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat diterima semua pihak. Ada beberapa faktor untuk mengambil keputusan, mulai dari keluarga, lingkungan, dan juga pemahaman diri sendiri. Selanjutnya ada studi penelitian terdahulu. Ada beberapa referensi dari penelitian terdahulu, salah satunya yaitu dari Sandi Andika dan Mirza Syahputra.
Dari penelitian tersebut dapat diketahui hasil penelitian yakni kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap peningkatan minat menabung. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Dalam penelitian yang akan saya lakukan terdapat susunan kerangka berpikir sebagai berikut. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka dapat diambil hipotesis atau jawaban sementara pada penelitian ini, yaitu HA1, pemahaman mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. H0, pemahaman mengenai riba tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Selanjutnya ada H2, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. H02, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Selanjutnya, HA3, pemahaman mengenai riba dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung di bank syariah. H02, pemahaman mengenai riba dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan masyarakat Desa Lembah menabung di bank syariah. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. A. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif secara menggunakan metode pengujian statistik. B. Jenis penelitian. Dalam proposal ini adalah penelitian non-eksperimen, merupakan suatu penelitian yang pengamatannya dilakukan terhadap sejumlah variabel menurut apa adanya. Yang kedua ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel antara lain. Yang pertama, variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Biasanya dinotasikan dalam simbol Y. Adapun dalam penelitian ini adalah keputusan masyarakat Desa Lembah menabung pada bank syariah. Yang kedua ada variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Biasanya dinotasikan sebagai simbol X. Adapun pada penulisan ini, variabel independen yaitu pemahaman tentang riba dan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah masyarakat Desa Lembah. Alasan penulis untuk memilih objek penelitian di lokasi tersebut karena penulis melihat masyarakat Desa Lembah mayoritas beragama Islam. Namun jumlah bank syariah yang ada pada sekitar Desa Lembah sangat sedikit. Hal tersebut berbanding terbalik dengan bank konvensional yang berada di sekitar Desa Lembah cukup banyak dan dapat dikatakan kantornya jauh lebih baik. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lembah yang berjumlah sekitar 6.156 penduduk. Perhitungan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin seperti di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang ada pada penelitian ini sebanyak 99 orang yang akan menjadi responden. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung. Observasi awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah melihat seberapa banyak masyarakat di Desa Lembah menabung pada bank syariah.
Yang kedua ada kuesioner. Dalam penelitian ini, kuesioner berisi tentang rancangan pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang jawaban sementara sudah terdapat dalam hipotesis. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Richter. Alternatif jawaban pada penelitian ini berjumlah 5 kategori dan diberi nilai seperti di bawah ini. Sangat setuju 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas yaitu dengan mempertanyakan apakah butir-butir pertanyaan dalam instrumen tersebut telah sesuai dengan konsep kalimat atau keilmuan yang bersangkutan. Pengujian validitas dilakukan dengan rumus korelasi produk momen untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang berskala interval. Rumus korelasi produk momen adalah sebagai berikut. Reliabilitas atau reliability menunjukkan bahwa apakah sebuah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas di instrumen dilakukan dengan rumus Alpha-Kronberg karena datanya berupa data interval. Terakhir ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada uji kualitas data. Deskriptif statistik adalah penuntun bagi peneliti yang ingin mengetahui atau mempelajari tentang ilmu pengembangan dan penetapan mode yang efektif untuk mengumpulkan, menabulasikan, dan juga menginterpretasikan data kuantitatif sehingga peneliti dapat menjabarkan dan memahami suatu hubungan dan membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dapat diketahui dengan berbagai cara, salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada uji autokolerasi. Uji autokolerasi untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan penguji pada periode T dengan kesalahan pada periode T sebelum pada model regresi linear yang dipergunakan. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas, digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu uji ini berguna untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna atas variabel independen. Selanjutnya ada uji regresi linear. Yang pertama ada uji regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel independen dan suatu variabel dependen. Rumus regresi linear bebas yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1 ditambah B2X2 plus E. Yang terakhir ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh-pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Yang kedua ada uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh-pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Yang ketiga ada koefisien determinan atau R2. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sekian presentasi mengenai proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.